4. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan hal penting bagi umat manusia. Karenanya, umat manusia yang beragama Islam dapat merujuk ke sumber-sumber tersebut sebagai petunjuk dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan permasalahan di dunia. Maka dari itu, Allah menghadirkan hukum Islam yang bisa dijadikan pedoman serta pegangan umat Islam. Di dalam menentukan hukum fikih, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja, bersumber kepada 4 pokok sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat." Maka dari itu, Al-Quran menjadi sumber utama dalam hukum Islam ketika menentukan suatu kebenaran terhadap berbagai persoalan di dunia. 2. Al-Hadis atau Sunnah. Hadis adalah perkataan, perbuatan, perilaku, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 7 yang artinya, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras sikapnya." Ayat tersebut menjelaskan bahwa hadis atau sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran dalam menentukan hukum Islam. 3. Al-Ijma. Yang disebut ijma ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad, seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para mujtahid. Ijma sendiri ada 2 macam. Pertama, ijma bayani. Ijma bayani adalah apabila semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya. Kedua, ijma sukuti. Apabila sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu. Dalam ijma sukuti ini ulama masih berselisih faham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Karena para ulama mujtahid itu termasuk orang-orang yang lebih mengerti dalam maksud yang dikandung oleh Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka itulah yang disebut ulil amri minkum. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." 4. Al-Qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur. Secara etimologi kata itu berasal dari kata kasa yang artinya menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, karena adanya sebab yang antara keduanya. Rukun qiyas ada 4 macam. 1. Al-Ashlu. 2. Al-Faru. 3. Al-Hukmu. 4. As-Sabab. Contoh penggunaan qiyas, misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadis sebagai yang pokok, Al-Ashlu-nya, lalu Al-Farunya adalah beras, tidak tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hukmu, atau hukum gandum itu wajib zakatnya, as-sabab atau alasan hukumnya karena makanan pokok. Dengan demikian, hasil gandum itu wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan hadis Nabi, dan begitupun dengan beras, wajib dikeluarkan zakat. Meskipun dalam hadis tidak dicantumkan nama beras. Tetapi karena beras dan gandum itu kedua-duanya sebagai makanan pokok. Disinilah aspek qiyas menjadi sumber hukum dalam syariat Islam.